Halo Mas Dian. Halo, gimana kabar Mas Ari? Sehat kabarnya? Ya, baik. Mas Dian gimana? Baik, alhamdulillah ya. Gimana tadi perjalanan ke sini, Mas? Ya, lumayan. Hari ini setelah Lebaran ya. Kayaknya nggak terlalu ramai ya, mungkin masih ada cegatan. Ya, nah kebetulan aksesnya kan juga dekat ya di San Diego. Begitu keluar tol KM46, begitu keluar udah ada petunjuknya San Diego Hills. Lebih mudah kan? Ya. Sekarang saya sih ngelihatnya ke San Diego Hills tuh paling gampang lah. Iya dong. Lewat Google Pasti. Maps bisa ya kan. Saya terus tadi sampai keluar tol juga, wah udah ada pelangnya. Udah gitu ada kan. petunjuknya. Nah, gini Mas Ari. Gimana? Saya di sini mau minta penjelasan nih. Mas Ari kan marketing udah senior lah ya, sudah lama lah. Ya kita membantu aja sih orang yang mau tahu tentang San Diego, yang mau beli San Diego gitu. Nah, coba bisa nggak Mas Ari terangin tuh? Saya dari pertama datang, itu apa aja sih yang ada di San Diego Hills pertama Boleh, kali? Siap. Saya jelaskan yang pertama dulu. Pertama bahwasanya San Diego itu aksesnya lebih mudah. Keluar tol deket, ya kan, begitu keluar tol udah ada pelangnya, udah ada petunjuk arah jalannya ke San Diego. Kedua kita masuk gerbang, Mas. Gerbang Sebentar nih Mas, gede. saya mau nanya nih, kalau misal ke San Diego Hills itu gimana nih Mas? Maksudnya pakai apa? Kendaraan umum atau pakai apa? Gimana sih Mas? Jadi gini, untuk saat ini kendaraan umum pun juga bisa. Bisa ya? Apalagi dunianya digital saat ini, teknologi lebih canggih kan. Naik Grab juga bisa. Iya kan? Kayak naik mobil pribadi juga bisa. Tinggal masuk aja, keluar tol KM46, langsung udah diarahin oleh petunjuk-petunjuk tentang San Diego. Nah, habis itu kalau sudah sampai, nah bisa ceritain nggak tuh? Boleh. Pertama kita masuk ke San Diego, kita melewati gerbang security. Gerbang security ya? Iya, Tadi yang gerbang ada security yang di depan itu, Mas. ya? Nah, keamanan kami San Diego ini 24 jam loh, Mas. 24 jam. Pertama. Kedua, Mas Dian tuh ambil karcis, begitu masuk ketemu was on dekat tikungan. Kalau Mas Dian perhatiin sebelah kanan itu ada was on. Di situ terjadwal siapa aja yang dimakamkan hari ini. Hari ini ya? Iya. Cuma sehari berarti ya? Iya. Kalau misal di gerbang nih, Mas Ari, mungkin ada teman-temannya yang pengen tahu berapa sih masuknya? Nah, untuk masuk di gerbang San Diego itu 5.000. 5.000 satu per hari jam? full. Enggak. Satu hari full? Satu hari full. Oh, Pokoknya gitu. sekali masuk, Sekali masuk, keluar lagi bayar 5.000. berapapun jamnya ya? Berapapun jamnya. Bebas ya? Bebas ya. Enggak bertahap kayak di tempat-tempat lain ya. Kena Semuanya itu 5.000. Maksudnya 5.000. siapa aja pengunjung itu? Penjarah. Yang jarah itu? Betul. Kalau yang ziarah biasanya kalau udah ada dimakamkan di sini keluarganya biasanya dapat satu kartu, dapat kartu. Jadi kalau udah dapat kartu tinggal ngetap aja. Kartu parkir. Kartu parkir. Jadi free. Jadi free ya? Kesininya. Itu yang sudah punya ya? Yang sudah ada yang dimakamkan di sini keluarganya. Keluarganya sudah memiliki makam di sini lah ya? Betul. Oke, tadi Mas Ari cerita tentang What's On. What's On itu isinya apa aja sih Mas Ari? Nah, di What's On ini itu hanya informasi bahwasanya almarhum siapa aja yang dimakamkan itu tertera di situ. Berikut mentionnya atau lokasinya. Contoh nih, almarhum A lokasinya di contoh area sini ya, di lokasi Lotus. Gitu. Bloknya apa sudah di. Jadi itu sebagai penanda kepada rombongan keluarga duka supaya bisa melihat lokasinya di mana, atau misalnya ada kerabat lain gitu ya, relasi yang pada datang pada saat pemakaman gitu ya. Betul, untuk cara mempermudah lah seandainya rombongan ketinggalan nih. Oh ya, almarhum ini lokasinya di sini. Jadi bisa tahu lah ya kelihatannya. Soalnya kan itu kadang-kadang sehari ini biasanya ada berapa pemakaman sih Mas Ari? Rata-rata sih saat ini udah 6-7 ya. 6-7 ya? Iya. Jadi kalau misal keluarga datang biar nggak bingung juga ya kalau ngeliat WhatsApp. Oh di mana sih? Gitu kan ya. Betul. Ya. Terus setelah WhatsApp apa lagi Mas Ari? Maju lagi. Maju ngikutin jalan sampai ketemu pertigaan tanjakan ke atas. Itu arahnya ke Bundaran. Bundaran di sana itu ada restonya. Ada kolam renangnya, ada danaunya, ada domnya, Heavenly Dome, ada chapelnya, ada merchandise-nya, ada floris,
ada Food Mart, ada marketing galeri. Betul. Oke, sekarang kita bahas satu-satu nih Mas Ari. Yang pertama, apa tuh Mas Ari? Apa marketing galeri dulu, fungsinya buat apa? Nah, untuk marketing galeri, karena ini saat ini pandemi sudah mulai ini ya, udah pembatasannya. Ya, mulai agak turun lah sekarang, COVID-nya agak turun ya. Di marketing galeri ini, nah Mas Dian, kalau mau penjelasan dulu tentang Sandiego, master plan-nya Sandiego, Mas Dian bisa ke sana dulu. Kita tunjukin untuk calon pembeli atau untuk yang calon mau informasi ya, mau tahu informasi tentang Sandiego itu di sana semua. Gitu. Terus selain itu ada apa aja sih di dalam marketing galeri? Di marketing galeri ini banyak Mas. Pertama, yang di atas itu untuk family service-nya. Artinya keluarga yang mau tahu tentang Sandiego tadi, keluarga yang mau diskusi tentang Sandiego bisa di sana yang di atas. Nah, jadi, yang di bawah itu kita saat ini kita pakai aula Mas. Aula. Nah, karena pandemi ini biasanya aula ini digunakan untuk keluarga setelah acara pemakaman kan dapat transport nih. Kita arahin ke sana. Karena di sana. Betul. Karena apa? Kalau kita arahin makan di lapangan itu namanya orang banyak ya Mas ya, kita jaga kebersihannya, kebersihan lingkungan, kebersihan makamnya sekitar gitu. Berarti itu fungsinya apa tuh, ruang serbaguna ya? Ruang serbaguna yang di bawah itu. Kalau di marketing galeri ini kita misalnya mau informasi nih, saya pengen misalnya saya mau beli lahan makam di Sandiego, apa sih saya harus gimana gitu loh? Nah, boleh. Pertama, Mas Dian udah janji belum? Oh gitu. Nah, kayak tadi kan kita udah telepon-teleponan nih Mas Dian mau ketemu di mana? Oh ya, saya maunya langsung di lapangan, ngobrol-ngobrol di lapangan lebih enak, lebih menikmati. Pertama. Berarti harus komunikasi dulu ya. Komunikasi dulu. Sama siapa nih saya komunikasinya dulu? Sama saya boleh, sama marketing lah. Sama marketing lah ya. Sama marketing. Terus setelah itu? Setelah itu seandainya keluarga pengen lihat unit di lokasi, kita arahin ke lokasi. Gitu. Penjelasannya untuk detail peta, master plan-nya, Mas Dian bisa lihat di sana. Berarti sebenarnya kita datang tetap harus ke lokasi ya? Ke lokasi dong. Untuk melihat namanya lokasi unit makamnya ya? Betul. Kita lihat unit makamnya setelah penjelasan. Ngomong-ngomong nih Mas Ari, udah lama belum nih di Sandiego nih? Saya gabung Sandiego itu dari tahun 2010 Mas. Waduh, udah senior banget nih. Berarti saya nggak percuma nih ya ngundang ketemu sama Mas Ari langsung kayaknya udah ngelotok banget nih ya kan? Enggak sih, ada banyak teman-teman kita yang lebih senior sih dari kan, karena Sandiego bukanya tahun 2007. Pasti ada yang lebih awal. Tapi produk knowledge lah, saya nggak salah ya kan ketemu Mas Ari ya. Nah, apa yang bisa kami bantu pasti kami bantu. Mas, gitu. Jadi selanjutnya setelah kita ketemu, saya misalnya sebagai pembeli nih, saya ketemu Mas Ari udah janjian misalnya. Terus kita ketemu di marketing galeri. Marketing galeri. Atau di mana? Atau di lapangan? Marketing galeri dulu. Di marketing galeri dulu. Marketing dulu. Marketing galeri. Nanti saya jelaskan bahwasanya aktualnya itu seperti ini, mentionnya yang available seperti ini. Kita jelaskan di sana. Pertama, kedua langsung kita cek lokasi. Cek lokasi ya. Gitu. Jadi tadi kita kan bahas ya apa yang ada di depan ya, dari mulai gerbang sampai watch on sampai ke marketing galeri. Nah, selanjutnya nih Mas Ari, setelah marketing galeri, apaan lagi? Sebelah marketing galeri itu kan ada La Collina. La Collina itu apa? Restoran Mas. Oh, restoran. Restoran milik Sandiego Hills atau gimana? Oh iya, milik Sandiego Hills. Jadi Mas Ari nih, saya ini ruang terbuka, saya copot aja ya. Buka aja Mas. Kebetulan saya juga buka nih, agak jaga jarak dikit. Siap. Nah, lanjut Mas Ari. Nah, di restoran itu banyak Mas. Menunya banyak banget. Menunya ini La Collina ini namanya agak-agak western. Bener. Itu ala menunya Itali lah. Ala Itali. Tapi kalau makanan Indonesia ada nggak Mas? Ada. Nasi goreng. Tempe penyet ada nggak? Jadi nasi goreng ada ya? Ada nasi goreng. Ada. Terus apa lagi? Ayam penyet juga. Ayam penyet ada. Berarti walaupun ala Itali tetap ada makanan Indonesia ya, makanan Nusantara lah ya. Pastilah. Tapi menu Italinya juga tetap ada. Ada ya. Memang karena konsepnya makanan Itali. Ala Itali lah ya. Iya.
mau kopi pun juga ada di sana. Jadi misalnya saya datang ke San Diego itu mau makan di sana enak ya maksudnya. Enak sih Mas, karena gini, pertama tempat terbuka ya. Tempat Di terbuka. dalam juga ada, di belakang Jadi kan ada indoor, ada outdoor gitu ya. Betul, ada kolam renangnya. Oh, ada kolam renang. Ada di belakangnya Itu buat terbuka untuk umum atau sebenarnya bisa untuk umum Untuk sih. umum ya? Nah, Oke. maksudnya gini, kita fasilitasi keluarga yang bukan fasilitasi ya, kita siapin keluarga yang ziarah ke sini sekalian makan, sekalian mau berenang rekreasi ya? kan. Oh gitu. berenang. Oke. Oke, kita Pertama lanjut lagi. ada kolam renang. Nah, Kolam renang. sebelah sananya kan Mas Dian tadi mau ke sini Ah. lihat danau nih. Danau. Itu bisa menikmatin dari restorannya tuh. Dari Cakep Oh, banget. dari restoran itu ada view Ada danau. danau, view danau. Nah, ini ada daya tarik tersendiri mungkin ya. Oh, iya. Oh, berarti sebenarnya ini tadi indoor dan outdoor. Betul. Kalau indoornya suasananya suasana apa? Suasana ya ala Italia lah. Italia. konsepnya Italia kan. Terus kalau outdoornya ada kolam renang, Ada kolam ada renang. view danau. View danau. Oke, sip. Nah, lanjut lagi. Tadi setelah restoran, apa lagi nih Mas Ari di Kita kan sana? ada Mas Dian kalau begitu masuk itu Hah? sebelah kiri kan ada kayak kubah ya. Ada kubah ya, tadi kayak saya ngeliat kayak masjid masjid. lah ya. Nah, Kami bilang Heavenly Dome. Heavenly Dome. Nah, Oke, Heavenly oke. Dome ini Itu ya, fungsinya buat apa Mas Ari? kayak ruang serbaguna lah. Ruang serbaguna, Mas. ya. Seandainya konsepnya memang nuansanya Muslim ya. Masa kayak masjid Muslim. ya. Kayak masjid, itu ruang serbaguna. Seandainya keluarga untuk Muslim yang mau disolatkan di San Diego, Oh, bisa untuk jamaahnya mensolatkan. banyak, boleh di sana. Oh. Atau acara mau prewedding nih, Oh, prewedding di sana? bisa. Oh, ini nggak cuma Sebagai- sekedar makam ya, ternyata bisa untuk prewedding ya, ternyata bisa. ya. Jadi Nah, itu nanti kita bahas lagi selanjutnya ya. Nanti untuk khusus untuk prewedding kita tanya-tanya lagi sama Mas Ari. Apalagi nih Mas Ari yang tadi? nah, sebelahnya lagi itu kayak chapel. Chapel. Chapel Kayak itu gereja nuansanya tadi kayak nuansanya. gereja lah ya. Bangunannya konsepnya kayak gereja. Iya sama. Itu untuk kebaktian kita siapin. Bisa ya, Seandainya kebaktian keluarga sana. yang mau kebaktian di San Diego. Soalnya saya pernah sebelum saya kesini sempat search dulu ya tentang San Diego Hills itu. Itu kayaknya pernah jadi lokasi syuting ya Mas Ari ya. Bener. Itu- ada beberapa film lah ya, film terus sinetron. Sinetron. Sinetron juga ada. Karena sih. tempatnya emang keren sih ya, Tempatnya bagus lah. keren. Karena alam sih Mas. Maksudnya bentuknya bagus gitu kayak di Eropa saya lihat Betul. sih. Oke. Itu apa tadi Chapel Square? Apa namanya? Chapel ya. Iya betul. Terus selanjutnya apa lagi nih Mas Ari? Sebelahnya chapel itu ada merchandise shop. Merchandise Merchandise buat shop oleh-oleh atau apa? Bukan, Oh, bukan. Mas. Buat Ini apa nih? batu nisan. Oh, buat saya pikir merchandise itu buat oleh-oleh ya kan. Bukan. Oh, jadi untuk- merchandise shop itu ruangan atau tempat untuk keluarga yang sudah dimakamkan di San Diego. Itu mau pilih batu nisan. Batu nisannya itu mau seperti apa, tulisannya seperti apa, ukurannya berapa, mau penambahnya seperti apa, kita bicarakan di ruangan itu. Oh, di situ. Jadi itu sebelum pemakaman kita pesen dulu atau Oh enggak, jadi Gimana? setelah pemakaman, setelah pemakaman keluarga bisa pilih pilih ya. batu nisannya seperti apa. Ini yang bisa dipilih apanya nih Mas? Batunya apa? Biasanya ukurannya tulisannya? sih Mas. Ukurannya? Ukuran, tulisannya mau seperti apa, penambahannya mau seperti Itu apa. bebas? Bebas. Oke. Tergantung keluarga. Di Kalau sana sudah misalnya nih, kita siapin contoh-contohnya ya. Dari San Diego Hills sendiri sebenarnya punya nggak sih standar gitu misalnya tulisannya apa gitu ada nggak? Sudah ada sih. Sudah ada ya? Maksudnya penulisannya seperti ini. Ukurannya itu kalau boleh tahu berapa Mas? Kalau ukuran di pemakaman standar ya, kita Hmm. paket pemakaman standar itu ukurannya 30 kali 60 30 kali 60. 30 kali 60 itu standar paket Standarnya. standar. Udah Oke. paket include dari biaya pemakaman. Termasuk dalam biaya pemakaman. Tapi kalau keluarga mau ada penambahan ukuran atau menambah foto itu nanti dibicarakan di sana untuk kena casnya berapa dihitungin Oke. gitu. Nah, lanjut lagi berarti tadi merchandise shop itu bukan untuk oleh-oleh intinya ya. Bukan dong. Buat batu nisan. Batu nisan. Kirain saya pikir kalau misal datang ke San Diego Hills, mau kan kalau di tempat wisata tuh kan suka ada merchandise shop gitu kan. Wah, Bukan. bawa oleh-oleh nih, gantungan kunci atau apa. Ternyata di sini batu Di nisan sini ya. batu nisan, Mas. Waduh. Jadi intinya merchandise shop itu untuk batu nisan ya. Iya. Oke, selanjutnya apa lagi nih Mas Ari? Nah, sebelahnya lagi di bundaran itu masih ada florist. Floris. Heeh, Floris jadi itu apa tukang tempat bunga? jual tukang bunga. Oh. Jadi gini,
keluarga yang mau ziarah ke sini Hah? nggak perlu bawa bunga dari luar. Oh, berarti udah disediakan. Bukan Oh. disediakan. Di sana ada kita jual bunga. Ya disediakan tapi Nah, harus beli gitu ya. Beli, Ya, Mas. tapi Beli. seenggaknya kalau Ya. misalnya udah datang ke sini sebenarnya bawa badan aja lah cukup ya, mau Cukup ziarah bawa udah badan. ada Udah bunganya ada. ya kan, udah Betul. disiapin lah ya. Betul. Pihak San Diego Hills ini sudah mempersiapkan hal-hal seperti itu. Betul, betul. Termasuk untuk ketika pada saat si keluarga itu ziarah termasuk Betul, ya. betul. Oke. Ya, karena gini, orang biasanya San Diego ini kan di tengah-tengah, Mas, antara Bandung dan Jakarta. Ya, posisinya Biasanya orang dari Bandung mau ke Jakarta, mampir dulu Oh, ke gitu keluarga. ya. Oh iya, Iya konsepnya luar biasa yang ya di- maksudnya. Yang sudah dimakamkan San Diego, ya wes di sana juga ada tempat. Oh, jadi jual memang sudah bunganya. dipersiapkan ya. Betul, istilahnya. betul. Oke. Selain itu untuk floris ini apa lagi? Misalnya saya bikin karangan bunga bisa nggak di Saat floris? ini bisa sih, Mas. Saat ini bisa ya? Bisa kita request, bisa. Oh, Mau request. bikin karangan Oke. bunga. Seandainya nih ada kerabat yang dimakamkan di sini atau temen gitu, mau kirim karangan bunga tinggal telepon aja. tinggal telepon. Tinggal telepon aja kita Nanti bikinin. tinggal dibuat di sini lah ya. Requestnya seperti apa penulisannya. Pasti kan nanti. soalnya kalau ada pemakaman kan ada kita kirim karangan bunga lah ya. Betul, betul, Nah, betul. makanya kan misalnya San Diego Hills ini sudah mempersiapkan hal-hal seperti bunga. Apa pertanyaannya kan tadi apa kita bisa juga untuk bikin karangan bunga? Sebenarnya bisa sih. Artinya beginilah. Kalau dari rumah duka nih ya kan, biasanya kan udah ada karangan bunganya dikirim di sana. gitu. Tapi nanti upacaranya di sini, yang dari sana dibawa ke sini Bisa juga ya? Bisa. Gitu. Oke. Nanti tinggal komunikasi aja Sip. sih. Setelah itu, setelah merchandise shop apa lagi Mas Ari? Itu sebelahnya kan ada food mart. Sebelahnya Food Mart. Food Mart itu Kayak tempat makan. minimarket gitu loh. Oh, Kayak minimarket. Sama lah kayak yang market Kayak- yang di luar ya. Kayak Alfamart, Oh, Indomart gitu-gitu ya. kurang lebih seperti Oh, itu. jualnya Ya, kayak minuman-minuman gitu. Sama kayak sama lah snack gitu banyak. berarti Bisa. kalau datang ke sini sebenarnya enak juga ya Mas ya. Enak. Maksudnya bisa makan di restoran ya kan. Betul. Mau jajan-jajan ada di Food Mart. Ada, betul. Luar biasa San Diego ya. Nah, lanjut lagi Mas Ari. Apa lagi nih? Nah, setelah kita ke bundaran itu, kita jalan. Mas Dian arah ke sini. Hah? Bener kan? Iya. Ketemu pertigaan, Mas Dian mau ke kanan, ke kiri sama aja ke lokasi. Betul. Cuma Oke. satu jalan masalahnya ya kan? Iya, satu jalan. Ke kanan boleh, ke kiri boleh. Kalau ke kanan, Mas Dian nanti akan ketemu helipad. Kalau Mas Dian ingat tadi, waktu mau ke sini, Hah? itu sebelah kanan ada helipad. Iya, Mas. saya lihat di sebelah kanan ada helipad. Betul. Posisi memang agak tinggi ya. Saya Betul, pikir betul, ya wajar lah kalau naruh helipad itu pasti posisi agak tinggi. Cuman memang sempat jadi pertanyaan, ada helipad di sini ya kan? Nah, Itulah kelebihan San Diego. Di tempat lain nggak ada helipad loh, Mas. oh gitu ya? Oh iya. Cuma di San Diego doang? Kayaknya nggak ada deh. Oh gitu. Kenapa tuh Mas? Belum Kenapa San ada. Diego Hills itu menyediakan helipad? Jadi begini. Jadi banyak keluarga yang dari jauh ya, Hah? kejar waktu, pengen ziarah ke Kelasnya keluarganya. jelas beda ini, Mas. Betul, iya. Ini kelasnya jelas beda karena helipad ya kendaraannya ya helikopter bukan taksi atau bukan mobil itu kan. Tapi kalau kita lihat ya teknologi ke depan ya, mungkin juga banyak warawiri lah karena Tapi jalan. di San Diego banyak yang pakai helipad. Ada beberapa sih, ada ya? aja sih, ada aja yang jarah. Berarti ya. nggak percuma dibikin helipad gitu. Oke, lanjut lagi Mas Ari. Setelah helipad tuh kita maju lagi, terus ada apa lagi tuh? Maju lagi Mas Dian ketemu bendera-bendera. Bendera Bener ada nggak? sebelah kiri Iya, tadi. betul. Saya lihat kayak United Nation lah, kayak PBB. Betul. Itu apa tuh warna-warni? Saya bilang nih, ya anggota ini San Diego Hills ini termasuk anggota PBB atau gimana? Saya bilang. Bukan. Jadi begini. Itu nandakan bahwasannya ini loh San Diego. Iya kan jadi- berkibar terus. Oh, gitu. Pertama. Jadi kedua jadi ikon juga Mas. di Icon sana. ya? Jadi di sana itu dekat nggak jauh dari bendera-bendera itu ada makam pahlawan Mas. makam pahlawan, nggak cuma di Kalibata, di sini juga ada. Oh iya, di Wah, keren sini itu juga ya. ada makam pahlawan yang direfreshing oleh negara. Oh gitu. Jadi ada beberapa sih yang sudah dimakamkan di contohnya, sini. Contohnya almarhum Ibu Endang dulu yang Ibu Endang Menteri itu Kesehatan. Menteri Kesehatan ya? Betul. ada lagi nggak? Almarhum Yohanes Untoro. Yohanes Untoro. Yohanes Untoro itu pendirinya UPH ya. Oh. Roni Patina Sarani. Nah, kalau Roni Patinasari saya kenal pemain bola itu, pemain Iya, bola ya. bener. Almarhum
beliau dimakamkan di. Oh, berarti mereka dimakamkan di sini ya? Iya, di betul. apa, di tempat yang tadi ada bendera-bendera? Iya, ada bendera-benderanya itu. Sebagai pejuang lah ya. Kalau Pejuang untuk misalnya saya mengajukan dimakamkan di tempat itu boleh nggak, Mas? Harus direkomendasiin Sebenarnya sama negara? direkomendasiin sama negara sih, Mas. Oh gitu. Gitu. Oke, lanjut lagi nih Mas Ari. Ya. Terus apa lagi sampai kita kesini tuh, apalagi sih yang ada? Di sana masih Mas Dian ngelewatin danau, ketemu pertigaan lagi, dan setiap pertigaan perlu Mas Dian ingat, Mas Dian tahu nih, seandainya keluarga ada yang dimakamkan hari ini, pasti di tiap pertigaan ada petunjuknya loh, Mas. Tadi saya kurang ini ya, maksudnya paling cuma saya ngeliat ada Memorial Park. Itu di situnya atau di mananya? Enggak, pasti ada tiang ya, Ada kayak tiang. gitulah petunjuk almarhum. Oh, Siapa dimakamin di gitu. petunjuk jalan. Tunjuk jalan Petunjuk ya. jalan aja. Oh, biar keluarga itu atau Nggak peziarah itu nggak karena nyasar-nyasar ya. San Diego ini luas kan. Aha. Biar nggak nyasar-nyasar aja Oke. sih. Terus gimana, apalagi sampai sini tuh? Nah, cukup luas nih Mas San Diego ini ya. San Diego ini luasnya berapa sih, Mas? Luasnya untuk saat ini 350 hektar. 350 hektar, Iya, luas dari banget ya. awalnya 500 hektar. 500 hektar yang kita potong di depan untuk area industri. Itu 150 sendiri berarti. 150 sendiri, sisanya 350 Tapi hektar. ini masih termasuk luas lah. Cukup luas untuk Dan mungkin kalau dilihat sih masih banyak yang kosong lah ya. Nggak tahu nih kosong gimana nih? Nah, ini kosong, cuman belum ini aja Mas, belum dipakai, belum digunakan. Tapi untuk area sini, area Lotus sendiri udah sold out ya. Ini kan namanya ini area areanya namanya Lotus. Lotus sudah. Ini sudah sold out nih, Mas. Udah sold out Mas. Tempatnya bagus ya. Cukup bagus banget ini view-nya. Kebetulan itu kayaknya ada yang lagi ziarah. Iya. Jadi pemandangannya bisa langsung lihat nih ziarah kondisi Di sini seperti tuh apa. enak, adem alam ya, hanya hamparan rumput, pohon-pohon juga cukup banyak, lebih adem sih Mas Dian. Nah, Oke. Apalagi Mas Ari yang bisa dijelasin di sini? nah di sini ada dua pemakaman, maksudnya dibagi dua, hanya Muslim dan non Muslim Oh, aja. berarti nggak dicampur ya? Nggak dicampur. Nggak dicampur antara Muslim dan non Muslim. Memang Muslim mayoritas lah di Indonesia ya. Iya. Berarti Kita- kenapa itu dipisah begitu? Bukan dipisah ya, kita kalau Muslim kan harus ngepasin kiblat. Oh, jadi harus diatur kiblatnya ya? harus ngadapnya ke barat. Sedangkan di San Diego sendiri konturnya kan bukit. Ya, Bener, bukit. Kita harus temu di mana kiblatnya yang pas, dapatnya di mana. Berarti San Diego Hills ini nggak cuma, ya kan sebenarnya banyak orang yang berpikiran nih ini pemakaman untuk untuk non Muslim aja karena namanya kan ya juga udah San Diego Hills. Ternyata ada untuk Muslimnya. Ada Mas. Oh, ada ya. Juga Dan luas itu juga. sudah dipertimbangkan untuk dibuatkan posisinya mengarah ke ke kiblat. kiblat. Betul. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya mau informasi tentang mau orang Muslim dimakamkan di San Diego ternyata bisa. Nah, ini saya juga baru tahu dari Mas Ari nih. Oke, terus gimana Mas Ari? Jadi dibagi dua antara Muslim dan non dan Muslim. non-Muslim. Bedanya pertama, Bedanya itu adalah yang Muslim itu posisi mengarah kiblat. mengarah ke kiblat. Kalau yang non Muslim, Kalau non Muslim ini ngikutin kontur tanah Mas. kontur tanahnya misalnya kayak gini ya, Kayak landai. gini, ini kan ngadepnya ke sana semua. Berarti Enak kan? karena memang non Muslim itu kayak tidak seketat Muslim ya. Maksudnya betul. nggak terlalu ketat untuk misalnya Muslim harus ke kiblat gitu kan. Betul. Oke. Jadi banyak sih Mas kelebihan San Diego, dari kayak nuansa pun kayak ini nih. Mas Dian kalau lihat ini temanya itu tema Chinese Mas. Ini tema Chinese ya. Bener. Ini kayak Nah, apa nama sih? Gazebo, danau, ya. Ini enak banget Mas, suasana sore itu di sini tuh enak Iya. banget. Adem ya. Adem. Dan ini kita lihat ya ada keluarga yang menikmati Jadi lah. kebetulan ada keluarga yang ziarah. Nah, kalau itu begini, apa tuh Mas tuh? Itu danau. Iya, itu danau Mas. Itu danau. Ini jadi ikonnya mansion ini. Kayak mansion Willow, mansion Lotus, ini jadi ikonnya. Ini nuansanya nuansa apa ya? Ya, Seperti di Cina ya. Iya, kayak Chinese sih. Oh, Chinese Semi sih, Chinese banget sih, enggak semi lah ya. Tapi ya keren sih, saya pikir bagus, pemandangannya bagus gitu ya. Nah teman-teman nih kalau misalnya mau main
mungkin nanti bisa janjian sama Mas Ari nih. Mas Ari Boleh. kayaknya banyak apa namanya informasi lah, apalagi udah lama juga di San Diego ya. Siap, siap. Oke, Mas Ari, untuk sementara saya terima kasih banyak nih. Saya udah Sama-sama, disambut Mas dengan baik di San Diego. Siap. Nanti kita jadwalkan lagi. Saya Oke. mau pengen tahu lebih banyak Saya nih pengen tentang San nunjukin Diego loh Hills. mansion-mansion yang available Nah, San Diego. itu. Masih Makanya banyak, Mas. nanti saya diajakin jalan-jalan Pasti gitu. dong. Nah, kebetulan ini yang pertama saya diundang di sini di mansion apa nih Mas Ari namanya? Ini di mansion Lotus, Lotus ya, Lotus. Hmm. Oke. Dan nuansanya agak Chinese, tapi Mas Ari ngasih tempat lokasi bagus-bagus nih. Nah, nanti kita janjian dari depan nih, Mas. Oke. Kita ketemu di marketing galeri di atas. Kita keliling pakai gokar, Mas. Pakai Mobil golf. Gokar Mobil tuh- golf. Oh, mobil golf. Nah, Bisa itu iya. pakai itu. Bisa. Nanti kita jalan-jalan pakai itulah. Kita keliling-keliling. Dijanji loh ya. Betul, pasti. Oke deh. Oke Mas Ari, saya terima kasih atas Siap. banyak waktunya. Sama-sama, Mas Mudah-mudahan Dian. sukses selalu. Amin, amin. Terima Oke, kasih. Terima kasih atas waktunya Mas Ari. Terima kasih, Mas. Oke, see you.